Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini saya Nabila Dan saya Olivia akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia. Yang pertama, pengertian kepanduan. Pramuka dunia disebut kepanduan. Gerakan kepanduan terdiri dari berbagai organisasi kepemudaan, baik untuk pria maupun wanita, yang bertujuan untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya, dan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Selanjutnya, pendiri kepanduan. Pendiri kepanduan dunia adalah Robert Baden-Powell, atau lengkapnya adalah Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Ia juga dikenal sebagai BP, BP atau Lord Baden-Powell. BP lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Baden-Powell merupakan anak dari seorang guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris, yaitu Profesor Domain Baden-Powell, dan ibunya bernama Henrietta Grace Smith. Dia adalah anak ke-8 dari 10 bersaudara. BP pertama kali mendapatkan pendidikan dari ibunya sebelum akhirnya mengenyam pendidikan di Rose High School. Disinilah dia mendapatkan beasiswa ke Carter House School. Saat di Carter House School, Baden-Powell mengikuti beberapa ekskul seperti marching band, klub menembak rifle corps, teater, melukis dan menggambar, dan kiper kesebelasan Carter House School. Di Carter House School inilah Baden-Powell mendapat julukan yaitu Battling Tower. Baden-Powell mendirikan kepanduan bersama saudara perempuannya Agnes Baden-Powell. Latar belakang dibentuknya gerakan kepanduan. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tetapi penting. Misalnya, mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Buku Scouting for Boys. Scouting for Boys adalah tulisan ulang Baden-Powell dari bukunya yang sebelumnya, Aids to Scouting, dengan banyak ide pelatihan pemuda yang diambil secara terbuka dari The Birch Bark Rule of the Woodcraft Indians yang ditulis oleh Ernest Thompson Seton, yang kemudian menjadi Chief Scout of the Boy Scouts of America. Aids to Scouting sebagian besar merupakan penjelasan tertulis tentang pelajaran keterampilan, kepanduan militer, dan kemandirian yang dipelajari Baden-Powell dari Frederick Russell Burhan. Buku pedoman militer ini tiba-tiba menjadi populer dengan banyak kelompok pemuda dan pendidik, seperti Charlotte Mason di Inggris. King, ajudan Baden-Powell telah merekrut dan melatih anak laki-laki berusia 12-15 tahun sebagai taruna, dan selama pengepungan mereka bertindak sebagai tukang pos, membawa pesan, dan kemudian membawa yang terluka untuk membebaskan orang-orang untuk berperang. Tahun 1906, Seton membahas gagasan pelatihan pemuda dengan Baden-Powell dan membagikan kepadanya salinan The Birch Bark Rule dari Woodcraft Indians. Segera setelah itu, Baden-Powell memutuskan untuk merevisi Aids to Scouting menjadi sebuah buku untuk anak laki-laki. Beberapa teman mendukung Baden-Powell yang memiliki surat kabar dan percetakan, dan menyediakan rumah Wimbledon yang tenang di mana dia dapat menulis. Baden-Powell menulis draft yang digunakan dan diuji dengan 22 anak laki-laki selama 1 minggu di camp di Pulau Brownsea pada musim panas 1907. Scouting for Boys diterbitkan dalam 6 angsuran 2 mingguan masing-masing sekitar 70 halaman, dari Januari hingga Maret 1908. Diterbitkan dalam bentuk buku pada tanggal 1 Mei tahun 1908. Meskipun Aids to Scouting sangat mempengaruhi buku tersebut,
Scouting for Boys menyajikan scouting dari sudut pandang orang luar dan penjelajah daripada militer. Dan itu menambahkan Sumpah Pramuka, Hukum Pramuka, Penghargaan, dan Permainan untuk Pemuda. Buku itu direvisi dan berbagai macam edisi diterbitkan. Buku tersebut menjadi bestseller setelah dirilis dan dalam berbagai edisi diklaim sebagai salah satu buku terlaris dalam sejarah. Scouting for Boys telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Pada tahun 1948, edisi buku tersebut masih terjual 50.000 eksemplar setiap tahun. Hanya pada tahun 1967 terjadi penurunan yang dicatat oleh penerbit dan dalam dekade terakhir abad ke-20, buku tersebut dilihat sebagai periode keingintahuan bahkan oleh gerakan pramuka. Buku ini diklaim sebagai buku terlaris keempat di abad ke-20. Kiraan yang realistis adalah sekitar 4 juta eksemplar edisi Inggris telah terjual. Dengan mengekstrapolasi ini menjadi 87 edisi bahasa yang berbeda di seluruh dunia, penjualan Scouting for Boys yang bersejarah di dunia dapat diperkirakan mencapai 100 hingga 150 juta kopi sejak 1908. Nama-nama kepanduan di dunia. Di Malaysia, kepanduan disebut Persekutuan Pengakap Malaysia. Dan di Singapura, kepanduan disebut The Singapore Scout Association. Filipina, kepanduan disebut dengan Boy Scout of Philippines atau Kapatirang Scouting Philippines. Dan di India, kepanduan disebut dengan The Bharat Scout and Guides. Di Amerika Serikat, kepanduan disebut dengan Boy Scouts of America. Dan di Indonesia, kepanduan disebut dengan Gerakan Pramuka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.